Joy, the anime man yang satu orang, bukan the anime man yang banyak orang. Kayaknya terjadi pertukaran nasib. Jadi baru-baru ini gue sempat bahaskan di thumbnail yang ini tentang pembahasan mengenai The Anime Man yang isinya banyak orang itu. Bagaimana mereka karbit, bagaimana mereka turis. Yang akhirnya kontennya dikritik banyak orang dan akhirnya menurut gue udah kelar sih ya. Karena mereka bikin video permintaan maaf dan mau menjadi lebih baik. Buat gue udah selesai sampai di situ. Tapi tanpa diduga-duga ternyata Joy, The Anime Man yang tiba-tiba kena masalah baru. Ini ada apa kok tiba-tiba dunia anime konten kreatornya jadi kayak gini gitu. Jadi apa yang terjadi? Yes, ini semua ada hubungannya dengan One Piece. The One Piece! The One Piece is real! Yes, real dangerous karena bisa sampai membuat kontroversi yang cukup gimana-gimana, bahkan sampai klip-klip lama Joy kena. Dan jadi gimana, ada apa? Semoga kalian bisa paham dan jadi The Anime Man yang banyak orang itu akhirnya udah bikin video tentang klarifikasi dia bagaimana mereka itu ternyata sangat kurang research dan lain-lain terhadap sebuah anime sehingga bikin sebuah video challenge asal-asalan yang jadi kayak jatuhnya disrespect anime-anime sebelumnya dan kelihatan banget kayak anime turis yang kayak numpangin anime baru-baru ini tanpa menjelajah culture-nya dan langsung mengklaim itu sebagai karakteristik dan nilai mereka gitu, yang dimana akhirnya mereka bingung kok Goku ada ekornya. Anime-anime lama seperti Astro Boy itu cranky banget, jelek banget dibandingkan Solo Leveling. Itu kan pemikiran-pemikiran bodoh gitu. Tapi ya buat gue hak mereka ya untuk berpikir bodoh kayak gitu. Dan kita semua berhak untuk mengkritisi mereka juga. Dan akhirnya mereka sadar kalau ya pemikiran mereka bodoh. Gue gak memaklumi tapi memahami dari sisi konten kreator. Mereka bikin kayak gitu karena deadline, karena terburu-buru, karena burnout idea. Akhirnya mereka mesti bikin ide dan akhirnya mesti bikin video-video yang tidak terpikirkan secara matang. Dan akibatnya menjadi sebuah peluru atau sebuah lobang buat diri mereka sendiri. Dan akhirnya ngasih makan mereka yang udah dicurigai atau kayak udah di-hate sama banyak orang, atau mereka yang tadinya suka tapi akhirnya jadi nge-hate mereka. So ya, jadi gue bisa memahami sisi struggle konten kreator, tapi gue tetap tidak memaklumi argumen bodoh mereka ngebandingin kalau Goku punya ekor itu aneh. Tapi tiba-tiba kontroversi dilanjutkan ke Joy, The Anime Man yang satu orang, bukan yang brawler. Yang biasa kita ketahui atau mungkin teman-teman konten kreator yang juga ngikutin konten kreator anime di luar sana sebagai Joy Bazinga atau salah satu The Boys di Trace Taste, salah satu OG konten kreator anime yang udah dari dulu ngebahas anime sampai sekarang mungkin udah campur-campur atau mungkin udah lebih jarang, tapi dia sering bahas anime. Itu awalnya mengkritisi The Anime Man yang brawler dengan sebuah video panjang. But I remember seeing a comment on like a TikTok or a YouTube video or something where somebody called these anime tourists or at least this new rise or era of anime tourists as the Columbus era of anime. Nah, tapi di salah satu detik di video itu muncul statement dia yang seperti ini. Much like Christopher Columbus, who went to the Americas, mistook it for India, and called the natives now a term that I'm not allowed to say anymore, and claimed the land for themselves because he was like, well, I discovered it, and you guys, this is my place now. And I was like, holy shit, this is exactly what these anime tourists are doing. They're like coming to these unfamiliar lands, planting their flag in the soil, and going, we own this land now. Out of the way, previous people. Jadi dia membandingkan anime-anime turis karbit ini sebagai kolonialisasi gitu, kayak Christopher Columbus yang tahu-tahu nancep bendera di sebuah tanah milik orang lain. Itu adalah analogi yang dia buat untuk mendeskripsikan bagaimana para wibu-wibu lama, wibu-wibu tua, wibu-wibu yang dulu dibully, dijahatin, dicengin, dikata-katain, dijauhin gara-gara suka anime, membangun kulturnya, tetap bertahan, tetap mau jadi wibu, dan akhirnya memberikan jalan yang mulus buat mereka para wibu baru. Dan wibu baru tersebut tiba-tiba kayak langsung nancepin, haha, this is our land. Sebuah analogi yang ternyata bermasalah karena ada salah satu orang lagi konten kreator namanya LN Historian yang kontennya berfokus ngebahas anime gitu, dan tiba-tiba dia akhirnya mengkritik Joy terhadap argumen menganalogikan anime tourism dengan colonialization. In his latest video, he actually compares anime tourists to the colonization of the Americas. Are we serious right now? You are really comparing anime becoming mainstream to the death of millions and countless atrocities. Buat yang masih belum paham, dia mengkritik bahwa kenapa lu pakai bawa-bawa kolonialisasi, padahal
nggak segitunya. Dalam artian anime turis yang nggak sama kayak kolonialisasi. Kolonialisasi lebih parah, lebih kejam, lebih banyak korban, lebih menyiksa dan lain-lain. Yang anime turis mah cuman permasalahan ketidaksetujuan dan ketidaksepakatan aja, dan ngelihat orang gatekeeping versus orang karbit baru yang dianggap sebagai berlebihan. Tentu akhirnya beberapa orang mulai banyak yang nggak setuju dan setuju sama hal ini. Namun sepertinya ini membesar karena Joy juga merespon hal tersebut. Responnya sebagai berikut. My guy, chill. It's not that deep. May I remind you, we are literally talking about Japanese cartoons. It's really not that deep, okay? I'm sorry you feel that way, but completely misconstruing the point that I made, not understanding what an analogy is, all from a 30-second Twitter clip that comes from a 24-minute YouTube video and making it way too overly political for your own good is just not my problem. Okay? Yang artinya adalah santai aja bro, ini cuman anime, ini cuman kartun Jepang gitu. Lu chill out, lu mesti keluar dan lain-lain. Yang intinya adalah sebuah perbedaan pendapat mengenai anime versus analoginya. Sebenarnya ini semua kelar cepat sebenarnya. Menurut gue ini semua kelar cepat. Akan sangat kelar cepat, akan sangat selesai cepat kalau kita mau duduk bareng, ngobrol bareng dan diskusin secara civilized tentang what's going on. Gua nggak belain, tapi gue akan kasih tahu bahwa ini sebenarnya kayak ya udah. Pertama, apakah Joy membuat analogi yang tepat? Menurut gue enggak. Emang analogi dia lebay. Tapi analogi lebay itu kayak gimana ya? Tidak meruntuhkan argumen-argumen yang sebelumnya gitu. Dia salah pakai analogi aja. Dia pakai analogi sebuah kolonialisasi, nancep bendera di tanah yang kosong yang udah ada penduduknya, terus penduduknya dibantain, disamain sama anime turis yang cuman dateng wibu-wibu karbit yang kemarin ngatain wibu, sekarang dia jadi wibu gitu. Itu dua hal yang memang sangat langit dan bumi gitu perbandingannya. Namun gue paham kenapa dia ngomong kayak gitu, karena kelakuannya seakan-akan kayak gitu tapi lebay banget gitu loh. Dia bisa pakai pembelaan kayak buset, muka lu segede gaban. Padahal kalau lu tahu ya, gaban yang dimaksud itu gaban gede banget kayak patung gede di Dufan, sekarang udah nggak ada kayaknya ya. Dan muka dia kan nggak segede gitu, jadi terlalu hiperbola aja. Jadi gue ngerti bahwa dia tidak berniatan asli untuk mendiskreditkan kolonisasi yang terjadi. Toh kolonialisasinya hanya menjadi sebuah analogi untuk melebaikan dan memberikan pemahaman yang lebih kasar terhadap ide yang pengen dia sampaikan, yaitu tentang wibu-wibu baru yang berdiri di atas tanah yang dipave sama wibu-wibu tua, kalau mau digambarkan lagi dengan secara kasar. Jadi gue mengerti maksud Joy, tapi gue juga paham bahwa analogi yang dia bikin itu keliru, salah, dan lebay. Nah, yang bikin mungkin lempar bensin ke api ya, yaitu yang dibilang kalau ini cuman anime, cuman kartun Jepang gitu, lu chill out lah gitu, lu coba keluar sana gitu. Nah, itu sepertinya membakar bensin para orang-orang yang emang udah menunggu momen mereka terbakar, dan akhirnya meledak lah ini sebuah perdebatan di internet tentang Anime Man versus LN Historian, tentang yang sesimpel semua dari analogi yang kurang bagus aja gitu. Sekali lagi bukan masuk belain The Anime Man, jelas ada keliru di analoginya menurut gue sepakat kan sama LN Historian dalam hal itu. Tapi kita stop dulu ke hal ini karena kita akan mental ke One Piece yang sempat gue singgung di awal. Jadi tiba-tiba salah satu video Trace Taste itu akhirnya naik lagi ke permukaan. And surprisingly itu adalah video tentang ngebahas One Piece. Yang dimana videonya kayak gini. Which is a very political anime, Connor. That's okay. Well, it is a very political what? anime. You told me One Piece is very political. Yes. What aspect? Yes. Tiba-tiba Joy di situ terlihat sebagai orang yang gak percaya kalau One Piece is political, anime is political. Apakah anime itu mengandung unsur politik atau tidak? Apakah anime dan politik bisa dipisah atau tidak? Is anime political? Surprisingly, ini video adalah video yang dimana orang-orang pada nggak suka sama Trace Taste, karena pada saat itu dia ngajak Hasanabi yang emang pada saat itu lagi nggak disuka juga sama internet. Sosok yang sebenarnya pada saat itu video tayang ya, itu video tayang lama gitu, itu tuh bener-bener lagi dijelek-jelekin banget di berbagai macam lini masa. Sekarang malah jadi video yang membuat dia jadi terkesan membawa pesan itu ke Joy yang lagi dikritik. Jadi ngerti nggak sih lo, how easy people to change of heart untuk tiba-tiba dukung Hasan, tiba-tiba benci Hasan, tiba-tiba dukung Joy, tiba-tiba benci Joy. Ini memang FOMO drama ini mah. Nggak bisa langsung kayak distance themselves gitu loh dari the problem, kayak lu coba lihat dulu ini kayak gimana dan lain-lain. Jadi akhirnya bingung kan gitu. Makanya gue sih prefer untuk ngebenci kelakuan dan argumennya daripada orangnya gitu. Jadi gue bisa mengkritisi dengan jelas tanpa harus kayak mengecam hidupnya sampai gimana-gimana gitu. Yang intinya banyak orang bikin video-video nge-snitchan bahwa woi, anime tuh harusnya politik, woi anime udah pasti politikal dan lain-lain. No, like, what? And the fact that they're just sitting there laughing at him being like, yeah, it's political. What the
is wrong with y'all? This is the same man who's been calling people anime tours for either disagreeing with his lolly obsession or being a newcomer into the anime space. Dan di situ kelihatan Joey dan The Boys itu kayak nggak terima gitu sama Hasan, dan Hasan benar-benar nunggu momentum itu untuk menjelaskan kalau One Piece itu sangat-sangat politikal, sangat-sangat bernuansa politik, sangat-sangat berbau politik, terutama anime pada keseluruhan. Gue lagi-lagi di sini pengen memberikan sebuah perspektif baru buat teman-teman. Gue nggak tahu, gue nggak ngerti Joey, gue nggak paham dia, gue bukan temen dia. Tapi gue kalau mau positive thinking tentang dia, ini emang hal yang diharapkan terjadi di sebuah podcast kalau kalian tahu. Sebuah perbedaan pendapat, sebuah kontradiksi opini, satu bilang A, satu bilang B. Karena kalau mereka ngumpul gitu, podcast, dan semuanya bilang My Hero Academia bagus, akan jadi podcast yang lebih shallow gitu loh. Kayak malas ditonton, kayak terus ngapain gue nonton ini, ngapain gue nonton ini. Gue nggak bilang semua, tapi kalau lu ngomong secara angka, secara traffic, justru podcast itu berhasil ketika ada semacam perdebatan, semacam ada lawan argumen gitu. Itu yang jadi lebih seru. Dan gue nggak tahu, tapi kalau gue mau positive thinking, yang mereka lakuin adalah emang mancing untuk berbeda pendapat gitu. But bisa jadi gue salah, karena yang sebenarnya adalah bukan buat beda pendapat, tapi emang mereka beda pendapat, yang ngerti kalau maksud gue. Jadi si Joey dan The Boys ini tipikal orang yang benar-benar orang yang yakin bahwa anime dibuat ya untuk anime aja, nggak ada unsur politik, nggak ada nuansa politik dan lain-lain. Pertanyaannya balik ke kita, ke gua, ke lu. Menurut kalian apakah anime politikal apa enggak? Menurut gua problematik. Karena kenapa? Karena di sini bahasanya mesti di breakdown dulu. Maksudnya bahasa mesti di breakdown gimana? Lah ini dalam perdebatan tuh kita mesti samain definisinya dulu. What is political di sini? Politik tuh kayak gimana gitu loh. Kalau kita hanya definisikan politik sebagai politik praktis gitu, yang ujung-ujungnya ke pemilu, pemilihan presiden, menterinya siapa, DPR-nya siapa, nanti ikut kampanye apa enggak, ikut keputusan-keputusan apa enggak. Kalau definisi politiknya sesempit itu, ya anime nggak semuanya politikal lah, nggak nyambung lah. Tapi kalau kita sepakati dulu bersama kalau politikal itu adalah unsur yang paling dasar dari politik, yaitu bersosial, nilai-nilai value kemasyarakatan, bagaimana interaksi antar sosial, antar kelompok, antara yang dipimpin sama yang terpimpin, antara yang dipilih sama yang memilih, cara pandang hidup, cara pandang bermasyarakat, itu semua politik. Kita semua makhluk berpolitik. Manusia itu dari lahir udah dibilangnya sama para filsuf itu zoong politikon, hewan yang berpolitik. Jadi sudah pasti politik dalam definisi luas yang nggak bisa dilepas dari apapun, apalagi anime. Lu ngomong itu berpolitik, gua ini lagi berpolitik, lu semua berpolitik. Nah jadi definisinya sepakati dulu nih. Ini politik praktis dalam artian politik yang langsung berhadapan langsung dengan kebijakan-kebijakan negara, aktivitas-aktivitas negara, aktivitas-aktivitas bilateral dan lain-lain. Atau politik yang emang dari asal dasarnya, yaitu polis kota gitu, bukan negara loh, kota, polis, atau politis, warga kota, orang-orang kota, sekitar kota, ya sekitar semua adalah politik berarti. Dan apakah dengan definisi itu anime is political? Yes, udah pasti. Lu nggak bisa bilang bahwa One Piece itu tidak politikal dengan definisi tersebut. One Piece sangat politikal. Hell, bahkan One Piece itu sangat politikal. Bagaimana awalnya tentang pirate yang mencari kebebasan dihalangi sama world government, ada masalah tentang perbudakan, kasta, tentang konspirasi, tentang bagaimana media itu bisa ditutupi sama pemerintahan sehingga pemerintahan bisa membentuk narasi sebebas-bebasnya. Bagaimana world government tinggal tunjuk-tunjuk siapa provokator, siapa yang bikin ulah, siapa yang bikin kekacauan. Bagaimana mereka selalu merepresentasikan diri mereka sebagai orang baik, padahal di realitanya kita tahu perjuangan Luffy melawan Marine, banyak banget Marine yang malah korup. Ya udah pastilah Oda di situ memberikan sebuah kritik dia yang bisa kita interpretasikan gitu. Bagaimana kritik dia terhadap dunia, terhadap kemasyarakatan dan lain-lain. Bahkan tentang gender loh. Makanya gue bingung sama orang-orang yang sempat gue diskusin kalau nggak salah di berbagai macam kesempatan ya. Banyak orang yang lagi-lagi nih wibu turis, ini wibu turis nih kata gue nih, yang tiba-tiba protes, wah kok anime woke, kok anime LGBT, wah ini apa agenda nih, ini segala macam. Ya anjir, anak baru. Nah itu lu turis tuh, lu baru masuk dunia anime dan wibu, lu baru. Nah itu karbit dong. Udah ngomong kayak gitu masih nontonin dan bacain One Piece, kan aneh gitu. Kayak lu mungkin ada yang mau berargumen lah, Doraemon political sebelah mana no? Everything is politics, man. Maksudnya kalau misalnya kita mau pakai contoh Doraemon gitu ya, kan kita bisa lihat di situ tentang teknologi versus manusia. Bagaimana interpretasi gue ya, mungkin itu adalah kritik Fujiko, mereka saudara nggak sih, gue lupa. Fujiko sahabat ya, dua orang Fujiko ini, itu tuh melihat teknologi versus Jepang pada saat itu. Karena pada saat itu kan lagi bombastisnya teknologi dan lain-lain, otomotif, printing, TV dan lain-lain Jepang gitu. Yang tiba-tiba kita tuh yang dari selesai perang tiba-tiba dihujani dengan teknologi. Siap nggak nih manusia nih sama teknologi-teknologi dari abad di masa depan gitu. Yang dimana masalah-masalah mereka sebenarnya kalau menurut gua itu masalah-masalah yang harusnya diselesaikan nggak harus pakai teknologi. Tapi akibatnya kalau mereka menyelesaikan pakai teknologi yang terlalu terburu-buru, yang masyarakat nggak siap untuk terima, akibatnya kayak Nobita, bukannya menyelesaikan masalah malah nambah masalah. Terus penggambaran bagaimana perjuangan kelas menengah di Jepang pada saat itu, dan juga merepresentasikan Fujiko Brother gitu. Mereka tuh pada saat bikin manga tuh struggle-nya kayak gimana kan kelihatan gitu.
Dan kalau menurut gue juga menarik kalau misalnya kalian nontonin movie-movie-nya gitu. Kalau nggak salah mereka juga hidup di Cold War gitu kan, yang dimana suruh ikut Amerika atau ikut Soviet nih, mau perang dunia yang baru dan segala macam. Dan mereka banyak banget pesan-pesannya yang memilih untuk coba damai, coba untuk diskusi, coba untuk dialog. Everything is political kalau kita mau pakai definisi political yang paling luasnya. Tapi semuanya jadi nggak selalu political kalau lu cuman berfokus pada politik yang menurut gue praktis, politik praktis. Jadi lagi-lagi buat gue, I think menurut gue ya, sangat in my humble opinion, it's not a big deal menurut gue. Memang gue juga bisa curigai jadi Joy ini orang yang emang benar-benar berupaya untuk memisahkan antara penulis dengan karyanya gitu, dan berada di semacam kepercayaan bahwa everything is for the sake of entertainment, which is okay. Semua orang berhak loh untuk gue nggak mau pusing sama nonton anime, gue pengen seneng-senengan aja, gue pengen lihat solo leveling gitu kan, pukul-pukul orang gitu kan, menang jagoan gue. Buat gue itu hal yang boleh-boleh aja gitu. Mereka bisa memilih jalur yang itu. Cuman kadang-kadang yang ngeselinnya orang yang milih jalur itu ngeledek orang yang overthinking. Gue nggak mau bilang overthinking itu, jadi seakan-akan itu hal yang nggak harus ya gitu. Orang yang lebih deep, orang yang lebih berusaha untuk menganalisa itu, mengkritisi itu lebih dalam dibandingkan mereka yang mau nyantai aja. Akhirnya jadi perdebatan kan, anime mesti santai, anime bisa lebih dalam dan lain-lain. Padahal mah suka-suka aja gitu. Yang bodohnya udah tau gue lagi bahas dalam, lu nya pengen minta santai aja. Kan gue nggak pernah ngocor konten lu yang lagi bahas santai, lucunya Doraemon terus gue bilang, wah Doraemon is political bro, lu nggak tahu itu tentang teknologi versus human dan lain-lain. Kagak kan? Kan lu pada tuh yang suka gitu di komentar gue. Jadi ya, menurut gua ini adalah diskursus yang gua harapkan terus terjadi sih di dunia anime. Makin banyak orang speak up, makin banyak orang ngobrolin tentang bahwa anime itu bisa seluas ini, tapi juga akhirnya memberikan sebuah gambaran yang jelas gitu. Perbedaan permasalahannya di mana? Ya lagi-lagi di bagaimana orang itu mau melihat anime itu mau seperti apa gitu. Dan kalau lihat konten kreator yang ngebahasnya dengan lebay, dengan yang menurut lo keterlaluan, yang dengan menurut lo harus tinggal pukul-pukulan yang penting menang aja, ya kayaknya lo yang salah tontonan. Tapi kalau tanya gua, anime is always political. Everything is always political. You are also political. Seabai-abainya lo sama politik, seabai-abainya lo sama apapun yang berbau politik, politik akan selalu nempel di punggung lo selama kita hidup di era yang terpimpin dan dipimpin, terpilih dan yang memilih. Dampaknya akan selalu ada di hidup lo, either for the better or bahkan yang seperti usual for the worse. Jadi itulah kenapa kalau kalian masih anti sama wak tapi masih bilang anime favorit kalian adalah One Piece atau manga favorit kalian adalah One Piece, ya kita bisa ngobrol sedikit tentang hal itu. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian mau mengkritisi gue, silakan juga komen di bawah. Kalau kalian suka sama overthinking, ini overthinking gue ini bukan yang overthinking buruk, tapi emang suka aja biar menggampangkan aja gitu. Buat kalian yang suka overthinking anime dan manga kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe atau tombol like. Buat yang belum tahu, gue upload video sehari 1. Jadi kalau kalian masih mau dengerin gue yapping, nah yapping itu kan kata buruk gitu, padahal gue nggak yapping kosong gitu. Cek channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Gue juga aktif di sosial media lain seperti Instagram dan TikTok. Follow gue di sana karena mungkin gue bisa update dan ngobrol sama kalian secara langsung di sana. Dan ya, sekian Rado Siham untuk episode kali ini. Gue udah pamit undur diri, dan untuk kita semua, anime save my life nggak? Stay clean and sound.